Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan udara Israel yang menargetkan sekolah yang dikelola PBB di Gaza Tengah. Dalam serangan tersebut sedikitnya sebanyak 40 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Guterres mengutuk serangan Israel terhadap sebuah sekolah milik PBB. Guterres menekankan lokasi dan bangunan milik PBB tidak dapat diganggu dan harus dilindungi oleh semua pihak, bahkan selama konflik bersenjata. Pagi ini rencananya akan dilangsungkan aksi bela Palestina. Bagaimana jalannya aksi yang digelar di depan Kedutaan Amerika Serikat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan yang akan melaporkan langsung. Niko, bagaimana jalannya aksi bela Palestina di sana dan siapa saja tokoh yang rencananya akan hadir pada saat aksi bela Palestina nanti? Ya, Carla dan juga saudara, situasi dan kondisi pada pagi hari ini sekitar pukul 7 jam 7 kurang pada pagi hari ini sudah ramai oleh para peserta aksi. Para peserta aksi yang sudah datang pada pukul 6 pagi ini mulai memadati di depan kawasan Patung Kuda yang menjadi titik awal maupun titik temu yang akan berlangsungnya aksi bela Palestina pada hari ini. Dan aksi bela Palestina ini dicanangkan oleh Aliansi Ormas Muslim Indonesia yang rencananya dihadiri oleh 3.000 lebih orang. Dan ada beberapa tuntutan yang menjadi concern atau perhatian dari mereka pada pagi hari ini, yang diantaranya adalah tuntutan untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza, Palestina, dan kemudian meminta pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke kawasan Palestina. Rencana pada hari ini akan dihadiri oleh 3.000 lebih peserta dan juga agendanya akan dilangsungkan long march atau berjalan kaki mulai dari kawasan Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat hingga di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan. Adapun sedikit saya gambarkan kondisi Palestina pada saat ini, saudara, sekitar 36.000 lebih warga Palestina ini sudah meninggal dunia akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Di antaranya, mayoritas korban dari serangan Israel di Palestina ini adalah perempuan dan anak-anak. Dan hingga saat ini, 13.000 orang juga masih dinyatakan hilang. Diduga tertimbun runtuhan gedung-gedung yang telah diserang oleh pasukan Israel. Dan pada kali ini, mayoritas warga Gaza sudah berada di kawasan Rafah yang merupakan perbatasan antara Mesir dan juga Palestina, yang merupakan wilayah terakhir harapan warga Palestina untuk berlindung dari kekejaman Zionis Israel. Adapun respons Indonesia yang terbaru terkait dengan serangan Israel ke Palestina adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana untuk mengirimkan pasukan TNI di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations untuk mendorong gencatan senjata atau ceasefire agar korban jiwa tidak bertambah di Palestina. Kita masih menantikan, kita juga masih memantau perkembangan situasi dan kondisi terkait dengan aksi bela Palestina di kawasan Patung Kuda yang akan dimulai pada pukul 7.30 nanti. Dan rencananya akan dilakukan long march atau berjalan kaki dari kawasan Patung Kuda ke depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan. Kembali ke studio, Carla. Baik Niko, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas pagi hari ini. Namun dan kami ingatkan terus perbarui informasi Anda hanya melalui Kompas TV independen terpercaya. Akhir kata, saya Imron Fadilah. Dan saya Claudia Carla, pamit undur diri. Sampai jumpa.